Kalau nggak ada birahmat, kalau nggak ada birahmatillah, birahmati doang, birahmati wa karami. Karena ada birahmatillahi Allah kan, berarti wal karami. Nah, mim terakhir. Iya, ha. Mim terakhir mi-nya. Wal karami. Ha. Jadi karena ada birahmatillahi dengan rahmatnya Allah, wa karami dan kemuliaan Allah. Atau kita lebihin aja ya, birahmatillahi wa karamihi. Nah gitu dah, biar nggak diputus ya, birahmatillahi wa karamihi. Tapi kalau diputus birahmatillahi wa karami. Nah gitu. Jadi ada haknya kembali kepada birahmatillah Allah, kembali kepada Allahnya. Bisa dipahami kira-kira ya? Tasbih tadi itu yang itu tadi. Yang bagaimana? Yang tadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada yang baca hal azim ada kita bahas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bagus sekali. Ya, subhanallah wa subhanallahi wa bihamdihi ya. Kenapa dibaca hi? Enggak dibaca ha. Subhana itu diartikan sebagai mudhof. Allah mudhof ilaih. Dan hukum mudhof ilaih tandanya adalah majrur, berarti kasrah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi astagfirullahal azim lah. Kenapa kok astagfirullahal azim? Kok beda? Beda. Kalau astagfirullahal azim a-nya ana, astagfirullah itu adalah a-nya itu dikatakan sebagai fa'il, kemudian astagfirullah itu sebagai fi'il mudhari ya. Kemudian Allahnya itu sebagai maf'ul. Astagfirullahal azim. Saya beristighfar akan Allah. Jadi Allah sebagai maf'ul maka dibaca ha. Astagfirullahal azim. Jadi kalau ditarkib di i'rab ya astagfirullah ya fa'ilun. Nah, fa'ilun wa huwa dhamirun ana. Gitu kan ya. Kemudian astagfirullah fi'il mudhari marfu' wa alamat rafihi dhammatul zahiratul lahiri. Kemudian Allah maf'ulun wa alamatun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih ala ismi mufrad. Jadi Allahnya jadi maf'ul, jadi astagfirullahal azim sebagai maf'ul. Ya, kalau bahasa Inggrisnya maf'ul itu apa? Subjek, predikat, objek. Nah, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Bukan ke bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya one by one. Subjek, predikat, verb-ing. Nah, gitu. Verb-ing ya. Ya. Sebab saya kan suka baca selawatan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu benar enggak? Ya, gitu. Itu Azimnya pakai ya. Saya cuma baca. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lebih jelas maksud saya. Ya. Jadi jangan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Salah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kok gak enak amat? Ya gak enak kita ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah gitu. Ya. Jadi jangan sampai hanya panjang. Subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim. Nah gitu. Salah lagi ya. Jadi Bang Ripin benar tadi udah itu. Benar tadi benar itu. Imam kita masih ada Ustaz. Imam kita masih ada baca zikiran. Nanya dulu tadi menanya. Kalau Ini sholat, pinter-pinter makan kacang nih ya. nah, maaf nih saya mau nanya, kalau sholat subuh kan ada orang baca doa tuh yang Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummati sayyidina Muhammad. Nah itu artinya yang saya mau ini.
Ya. Iya. Baik, makasih. Silakan yang mau makan. Makan dulu dah. Api juga habis itu ada. Bentar lagi kan yang ditanyakan artinya gitu. Ya, artinya biar enak gitu. Jadi bisa Oke. Dan apakah benar, apakah salah itu kan begitu. Jadi begini, Iya, kita mendingan kita ya. bagi yang sering baca ratib Syekh Muhammad Saman Al-Hasani itu ada. Ya, bacaan Syekh Muhammad Saman. Siapa yang sering baca ratib Syekh Muhammad Saman? Bahwa Syekh Muhammad Saman mengijazahkan setiap ba'da sholat subuh baca Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad. Artinya katanya Bang Ujang artinya ya. Jadi kalau baca itu berarti dia mengikuti Syekh Muhammad Saman Al-Madani Al-Hasani. Ya. Karena Syekh Muhammad Saman itu penjaga pintu makam di Baqi ya, di Baqi dan juga makam Rasul yang berada di Madinah. Ya, tapi keturunan dari Rasul yang merupakan sambungnya ke Syekh Muhammad ke Syekh Hasan ya. Said Hasan bukan Husain, Said Hasan sama dengan Said Muhammad Alawi Maliki Al-Hasani gitu. Jadi gini. Itu mengijazahkan ya kan gitu ya. Dia kalau tidur selalu dibasahin punggungnya. Gitu kan ya? Pernah dengar enggak? Iya. Gitu ya, dibasahin punggungnya dan tidak berpakaian pakaian yang mengandung Mas. apa? Benang emas. Ingat, benang emas, bukannya kuning-kuning. Iya. Saya pernah pakai sarung ada gambar kuning. Wah, Ustaz pakai benang emas nggak boleh. Waduh, kalau emas mau saya bawa jadi Abraham nih. Emas, maksudnya yang dibicarakan emas sama Saman. Iya. Ya, kemudian yang ketiga, sama Saman itu nasihatnya itu apa tadi tuh? Pakai emas, kemudian tidur dibasahin, kemudian Kau takut dengan anakmu itu. dan sepada dari nasihat Tuhan saya Muhammad Saman gitu kan ya. Termasuk membaca amalan tadi Allahumma gfir. Nah ini ya. Tapi kalau ini udah dipanjangin pakai li. Jadi kalau pakai li pakai ti. Kalau ini sama Muhammad Saman nggak pakai li, jadi Allahumma gfir ummata. Ya. Pertama awal itu. Ya. Kalau di itu kan bacanya Allahumma gfir ummati Muhammad pertama awal kan tak. Kalau di ituannya. Jadi gini nih, ya kelihatannya ada nih. Iya. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Pertama sih. Nah, tapi kalau kita baca Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, ummata bukan ummati. Yang di Syekh Muhammad Saman pakai lam apa enggak? Pakai lam. Berarti li ummati. Tapi ada yang nggak pakai Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad. Tapi jangan pakainya tak ya. Yang tadi Bang Ujang adalah artinya Iya. Allahumma gfir ya Allah ampunilah umat-umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah Allahumma arham umatasna. Ya Allah sayangilah. Tuh di bawah tuh ada artinya. Tuh ampunilah, sayangilah umat-umat Nabi Muhammad. Nah, Allahumma stur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma stur li ummati. Ya Allah tutupilah kurang-kurang Nabi. Allahumma jbur li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah kecukupan kepada umat Sayyidina Muhammad. Tuh. Allahumma sli li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah perbaikilah. Nah, dan seterusnya itu. Jadi artinya itu bagus pengujian. Allahumma gfir ya Allah ampunilah umat-umat Nabi Muhammad semuanya. Bagus. Jarang, ada satu atau dua aja orang. Ya memang nggak banyak gitu. Dia ngaji mana kiban. Ya. Kalau dia gini terus pernah bawa gitu. Udah cukup ya. Ya. Ikan hiu, ikan cucu. Udah, balik ini mana? Udah. Udah, sebelum kita closing kita musyawarah aja ngobrol-ngobrol sambil menunggu waktu asar, nanti pada asar lalu lapor-laporan atau ada lagi yang disampaikan silakan. Kira-kira tentang apa? Ada siapa yang menyampaikan? Main silakan. Ini mah bukan yang ngaji ya, ngobrol-ngobrol bukan yang ngaji ya. Ada kitabnya. Berarti besok kita Ya, jauh. Pak Haji RW mau ini, mau usul. Usul. Mohon maaf ya, kadang-kadang imam antara zohar sama sir itu beda sifat. Kalau jahar itu terkadang overacting.
Tapi kalau sir seadanya. Apa maksudnya? Ya. Kita pik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa maksudnya? Paham? Imam itu mau jahar, mau sir, tetap tartil. Ya, betul. Jangan kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maghrib, isya, subuh, pagi duhur. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan. Tetap tartil, walaupun kagak jahar, kan gitu ya. Jadi perintahkan waratilil Qur'ana tartilnya. Jadi imam itu mohon maaf, bukan berarti kalau maghrib, isya, subuh, Umar, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi Pak Haji Misbah. Apalagi Pak Haji Misbah, bukan Pak Haji Misbah ya? Iya. Ya ada, Maji. Enggak, kita lagi ngobrol khusus. Jadi tetap walaupun sholat duhur, asar tetap tartil. Tartil iya. Cuma mungkin tartilnya lebih agak cepat dikit, tapi bukan berarti kayak kita sembarang. Dan ingat ya, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Al-Fatihah itu adalah rukun qauli. Kalau rukun qauli, kalau dia nggak benar maka sholatnya nggak sah. Walaupun dalam sholat itu sholatnya sholat duhur ataupun sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu aja kan termasuk udah batal kan. Tetap walaupun kita duhur, ya contoh ya, duhur kita bacanya sir, tapi sirnya itu kita sadap, misalkan sadap pakai ketebalan mikrofon yang semikian kencang gitu ya. Jadi tetap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gitu. Jadi jangan sampai apa perlu dipanjang ini kan enggak kali ya? Iya, tetap begitu. Allahu Akbar. Nah, ini kan lah Haji Aero topik baca Fatihah gue belum kelar. Baca apa ya? Ya, tetap harus tartil. Walaupun nggak setartil pada saat jahar. Ya kalau jahar mah Bismillahirrahmanirrahim. Ya misalkan kayak gitunya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu mah terpanjangan ya. Tapi kalau kita baca sedikit ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah gitu. Jadi tetap tartil. Salam itu ya. Setelahnya semua itu sir. Lalu sebagaimana liyasma'u binafsihi, kedengeran buat dirinya pribadi. Kedengeran buat dirinya pribadi. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada mic-nya? Nah, mungkin karena mic terlalu dekat atau apa nih kedengeran sedikit kayak gitu ya. Tapi kalau nggak pakai mikrofon atau apa ya, kedengeran buat dirinya sendiri. Sana kedengaran orang lain pun tapi nggak sifatnya mengganggu. Kenapa? Mungkin keterbiasaan. Karena kata dia itu dia udah sir sebenarnya. Bacanya sir saya emang begitu. Boros. Nah beda mungkin, ya beda. Tapi kata yang penting dia bilang dia paham bacanya harus sir. Itu saya sir udah itu. Nggak kedengeran. Itu kan nggak kedengeran. Kayak saya mohon maaf ya, pembantu di rumah Pejasmani. Kuprang pelan-pelan kok berisik amat. Ya nggak dengar apa-apa sih, karena kupingnya segitu. Nah kita harus jadi, nah ini jadi, nah namanya ada berjamaah, ada kan bisa berubah. Mungkin ya jadi kayak tadi kebiasaan dia, sepanjang dia nggak berniat mengganggu, nggak bermaksud yang lainnya, silakan aja. Ya jadi kayak gitu ya. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim, masih kedengaran 2 orang 3 orang nggak apa-apa, itu nggak mengganggu kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada ya orang mau takbir juga jadi kan gitu ya. Yang orang udah ini orang masau amat. Dari mana ini? Astagfirullahaladzim. Ya gitu ya. Ini lagi terkait sholat sir, kadang-kadang ya, imam itu kayak takut apa gimana gitu ngajak jamaah untuk berzikir. Bahkan sampai sab 1, sab 2 aja ini nggak kedengeran suara imam. Nah, nanti kita setelah pembelajaran ini kita bikin kesepakatan. Kesepakatan termasuk penggunaan mikrofon, pembacaan ini itu segala macam itu kita sepakati kayak gitu ya.
Kita kesepakati bersama gitu, dan biar nggak ada kok begini lagi kayak gitu, kita sepakati. Nah, Tapi kalau buat hukum misalnya itu kita ngajak, kita contoh sebagai imam, saya sebagai imam terus ngajak zikir jamaah, zahar lantang gitu, Iya, itu gimana hukumnya, boleh apa enggak? jadi begini, sholat yang sir boleh dijaharkan walaupun tidak sejahar sholat yang jahar gitu kan ya. Ya sholat duhur, asar, Allahu Akbar boleh. Iya, kuatin. Ya, boleh agak kuat, tapi tidak sekuat sholat maghrib. Allah, kenapa? Jumlah posisi jamaahnya juga kan nggak banyak. Karena fungsinya itu, fungsi saut suara itu kalau kedengaran jamaah. Termasuk zikir yang kita pakai nih ya. Zikir yang kita pakai adalah zikril jahar. Zikir yang jahar. Kita sholat maghrib, zikirnya kedengeran nggak? Beneran. Isya, subuh kedengeran nggak? Beneran. Nah, sekarang kalau sholatnya sholat sir, zikirnya gimana? Berbela itu biasanya. Nah, jadi boleh dijaharkan sholat zikirnya, walaupun nggak sejahar maghrib, karena jamaahnya nggak terlalu banyak. Jadi sebaiknya kita sepakati aja, dijaharkan walaupun nggak sejahar sholat maghrib. Jadi tetap la ilaha illallah wa la syarika lah. Jangan. Iya, kalau takut jadinya imamnya mengapa? Dan jangan ya, karena dia memimpin, ya nggak pakai speaker nggak apa-apa. Kan sholat zuhur nggak pakai speaker, Iya. nggak pakai speaker. Ya. Kalau memiliki rumah kita bingung. Jadi tolong yang imam ya, imam Syami nggak imam kali. Imam di belakang, imamnya di belakang. Imam di belakang. Jadi yang imam tolong sholat duhur, sholat asar tetap dijaharkan, walaupun tidak sejahar maghrib sama isya. Atau sambil perkiraannya kan tahu kira-kira gitu ya. Jadi kalau sholat maghrib bisa la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku gitu ya. Kalau sholat duhur misalkan la ilaha illallah minimal makmumnya itu bisa ngikutin, kedengeran dikit-dikit gitu ya. Kalau sholat duhur misalkan cuma 2 saf gitu kan ya, misalkan 2 saf ya kedengeran lah gitu. Kedengeran saf pertama kan nyambung, akhirnya kedengeran saf yang kedua gitu maksudnya. Ya jadi misalkan Bang Ujang nih, ya la ilaha illallah wa la syarika lah. Jangan diam. Akhirnya kan nggak sama. Imam baca apa, makmum baca kemana? Iya. Ya, kenapa? Karena kita ada doa bareng. Kecuali kita sholat di masjid di komplek, di Al-Ikhlas komplek, yang habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi. Diam. Udah. Minta salam udah. Tahu ada yang ba'diyah aja. Nah itu boleh silakan. Namanya zikir masing. Kalau kita kan zikirnya zikir berjamaah ya. Kalau berjamaah berarti ada yang mimpin. Yang mimpin biar diketahui sama yang yang dipimpin kudu. Jadi tolong walaupun nggak kenceng banget. Misalkan Bang Rojali jadi imam ya. Pak Ketua Dekan jadi imam duhur sama asar. Misalkan kita la ilaha illallah syarika. Masih kedengeran kan itu dikit ya. Ya. Kalau misalkan Pak Ustadz Pendi mah suaranya kenceng misalkan la ilaha illallah. Sampai sama-sama pelan. Pelannya Bang Pendi sama pelannya Bang Rojali kan beda kan? Beda. Nah, gitu tapi minimal kedengeran. Gitu. Walaupun sama-sama pelan gitu ya. Jadi sepakati aja. Nanti misalkan la ilaha illallah syarika lah. Alhamdulillah. Jangan diem, tahu. Al-Fatihah. Apaan ya? Itu doa lagi, kedengeran di mana amin atau gue. Jadi kalau kita, jadi ada kalimat begini. Itu mah bisa masing-masing. Kita nggak pakai yang masing-masing. Doa bisa masing-masing, zikir bisa masing-masing. Kita nggak pakai masing-masing. Itu kalau gitu kita sama yang lain. Kita doanya bareng, zikirnya bareng. Jadi gitu ya. Ya berjamaah. Jadi walaupun kagak kenceng banget, ya misalkan kalau doa kita maghrib, misalkan saya pilih doa misalkan doa Allahumma ighfir lana dzunubana. Nah kalau buat bahasa duhur Allahumma ighfir lana dzunubana masih kedengeran dikit. Nah bisa amin kan gitu ya. Kadang saya juga suka lupa juga boleh hukum itu kadang-kadang ya. Tapi mohon dituntun juga. Kadang suka lupa Pak Haji. Mungkin lagi mikir utang atau mikir di mana. Jadi seperti itu. Jadi saya sangat senang sekali kalau memang hari ini dievaluasi gitu. Imam kita ini sekarang ini. Jadi seperti itu. Jadi bukannya diomongin di belakang, langsung aja koreksi masalah.
dan keperluan di mana kerja di mana, masalah waktu dan jadwal tersedia itu juga harus disepakati. Intinya bahasa kerennya harus komit lah. Jadi ketika sudah terjadwal, maka komitmennya itu harus pas gitu. Jadwal gitu. Terus kalau ada penambahan baru, imam yang baru ya silakan, kalau mau ditambahkan yang muda-muda kayak Yusuf misalnya, kalau mau didelegasikan atau promosikan silakan misalnya. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, terima kasih ya. Ya biar menghidupkan suasana, pada berikan aplaus gitu buat kita semua gitu. Ya kagak dikira kapan ini. Kalau udah tutup semua tuh, pada lubang angin, ada lubang udara itu. Masih dingin aja ya. Apa jadi makan padahal masih dingin aja ya. Baik, terima kasih. Jadi begini Pak Guru ya. Koreksi itu perlu. Tapi sekali lagi saya katakan, kita bagaimana beretika, berakhlak dan beradab. Jadi sebenarnya acara ini sebenarnya koreksi. Tapi koreksi secara bersama-sama gitu. Dengan begini kan nanti muncul pertanyaan, yang mungkin pertanyaannya juga dari mungkin si Anu atau dia ya. Jadi ini sebenarnya koreksi. Jadi koreksi yang lebih etis, koreksi yang lebih berakhlak, beradab gitu ya Pak Guru ya. Jadi ini termasuk koreksi. Nah, selesai dari sini nih, dari semua berarti kalau kita sepakat itu begini. Nah, tiba-tiba masih ada yang kurang atau apa, mungkin nanti bisa kita ngobrol. Bukan ditegur, bukan ditegur, diajak akrab gitu. Pernah nggak Pak Haji Misbah saya tegur? Pernah langsung. Pak Haji Misbah tadi langsung sadar, oh ya saya kepanjangan ayat. Iya ini bacaannya lamnya bukannya lam taukid, ini bukan lam milki atau lamnya lam taukid, jadi pendek. Oh gitu ya? Masih ingat yang mana? Dia ingat tuh. Wala saufa yu'tika rabbuka. Nah, lamnya tadinya panjang atau pendek? Dia langsung pendek, wala saufa gitu. Jadi sebenarnya acara ini adalah bisa dikatakan introspeksi ataupun kritikan yang lebih elegan gitu Pak Guru ya. Jadi biar kita semua nanti setelah ini kita sepakati, kalau permintaan imam begitu, bukan berarti yang kritik itu lebih pinter, bukan. Mungkin lempengan itu dia tahu. Mohon maaf, saya memberikan pembekalan begini bukan berarti saya paling pinter, paling idep. Sama sih kok kagak idep. Justru belajar bareng-bareng kan gitu ya. Belajar sama-sama. Jadi setelah ini ya tolong kiranya permohonan Pak Guru tadi direspon. Kalau ada misalkan Pak Mahruf gitu, Pen, ente ininya begini Pen, iya emang Bang ya. Nah gitu ya tolongnya, jadi jangan sampai jadi imam susah, salah, ya, jangan bersopan. Atau misalkan Pak Haji Misbah, ini wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Anfikunya itu panjang apa pendek Pak Haji? Panjang apa pendek ya? Panjang apa pendek? Nah, Enggak sampai 2 hari. panjang apa pendek? Ya. Nah, panjang kan? Tapi tadi disebut dibaca pendek. Wa anfiqu mimma razaqna wa anfiqu. Nah, gitu kan ya. Ditegur, misalkan ditegur begitu, oh iya makasih ya, bersama-sama. Jadi tolong permintaan Pak Guru kita respon. Kalau ada yang negor, misalkan Bang Meruk negor, misalkan negor Bang Rojali, Rod, ente baca itu kayaknya, emang apa Rod? Kita aja kita ngobrol gitu, emang apa Rod? Ya itu ente itu kurang panjang. Oh gitu ya? Oh iya, ya udah gitu jadi udah ya cakep gitu ya. Atau misalkan Ustaz Makmun ditegur sama siapa, misalkan sama Bang Pendi, ente begitu dibacaannya, emang apa Bang? Itu, oh gitu ya Bang ya? Nah gitu udah jadi enak ya. Kita respon ya, terima kasih ya. Singgung mah masih repot. Iya, makanya saya bilang kita ngobrol. Makanya acara ini kan kita ngobrol ya kan. Coba kalau semua tegang gitu kita kasih ini begini kan tegang. Justru dengan santai semua keluar, ya. Keluar semua, kita keluar baunya apa, keluar semuanya. Ya gitu ya, Pak Guru ya. Terus yang apa lagi tadi? Yang kedua tentang apa? Betulnya itu dong ya. Itu masalah salawat di antara azan Ya. dan koma. Kita bikin kesepakatan. Nah, Itu harus ada salawat kan nggak biar supaya kita ketika sholat sunnah terganggu juga. Nah, jadi gini. Ya. Ada orang yang jadi imam. Ketika dia sholat sunnah, dia sholatnya itu selesai Fatihah, dia membaca surat yang tadi dia baca. Untuk ngapal misalkan Al-A'la. Berarti kan ada panjang. Orang udah selesai 2 rakaat, dia belum serakaat juga. Kadang ngapal itu ya. Ya, tiba-tiba
belum qomat tapi diselingi dengan sholawat kayak gitu ya. Nah sekarang kita bikin kesepakatan aja dah. Kira-kira sholawat sebelum qomat mengganggu apa enggak? Agak. Kira-kira kita bikin kesepakatan dulu. Kalau lagi sholat sunnah kayaknya mengganggu kan? Mengganggu. Nih, pendapat saya dulu nih. Hmm. Ini pendapat saya nih ya. Ya. Hebat ya kan Karena ibadah. Rata-rata itu kalau mau sholat, tidak menunggu waktu sholat, itu sebelum qomat itu kita sholawat. Kalau yang namanya kita imam, memang itu memang udah imam pemimpin udah siap yang udah mudah. Siap dari rumah. Kalau ini jalan bro, kita baca bro. Kalau saya Tapi berdiri Iya, begini ya. Sebenarnya saya dari rumah juga udah dibaca juga sambil jalan itu, sambil jalan di Waduh, jalan. sambil jalan. Kan saya bilang begini, ketika kita imam itu godanya memang lebih besar, Ngebreng. lupanya juga lebih Iya. banyak terus terang. Bahkan kita yang udah biasa pun, tadi saya pun kadang-kadang nggak berani ngambil surat kayak itu ya, nggak berani kadang-kadang. Kadang-kadang paling yang sering hafal sampai lepek itu habis paling. Nah, lepek Ya. itu saya punya Ya. Dari hukum Saya pernah mendengar itu ketika ada yang sholat terus kita bersuara bahkan membaca Quran pun itu jatuhnya makruh. Iya. Nah itu bagaimana kira-kira? Tapi sholat itu sholat wajib. Sholat wajib. Nah itu harus dibuat Fisolah ay sholatul mafruḍah. Sholat yang ada syaratnya itu Fisolah. Di dalam syaratnya ay sholatul mafruḍah, yaitu sholat-sholat fardu. Nah gitu ya. Ya jadi gini, kita ambil jalan tengahnya aja gitu ya. Kita ambil jalan tengahnya dulu ya. Ya, Gini ya. nggak masalah sih. Ya, kita ambil jalan tengahnya aja. Menunggu waktu qomat masih ada waktu ya. Sementara masih ada yang sholat ya. Mungkin kita ambil jalan tengah ya. Tadi Ustaz Mamun kan pengen selawat, berarti kan mewakili separuh kan ya. Boleh, bukan banyak pengen, boleh ada. Dan separuhnya jangan karena ganggu. Tapi kan nggak mungkin kita bikin dua firqah. Nah, udah jadi firqah kan jadi ya, dua firqah ya. Jadi mutafarik ininya. Ya, kita ambil jalan tengah. Mungkin sholawat, tetapi bagaimana yang tidak mengganggu, tidak terlalu keras. Mungkin di situ. Bisa nggak kira-kira diatur dah? Ya. Berarti seperti sholawat menjelang adzan pada saat sholat Jumu'ah, gitu ya? Ya, boleh selawatan misalkan habis adzan, baru udah sholat. Nah, Bang Ripin habis adzan nih, udah sholat gitu, udah sholat sunnah, daripada sholat sunnah semuanya gitu ya. Masih ada waktu, daripada nggak ngapa-ngapain, daripada ngelamun. Tadi sunnah kan dikir, banyak dikir. Ya, 10 menit. 5 menit kan ya, selawatan ya. Allahumma sholli. Nah gitu. Jangan selawat yang terlalu mengakibatkan orang kaget. Allahumma sholli. Guru sampai mana dibaca? Ya. Jadi kita ambil yang tengahnya begitu. Itu kalau masih ada waktu. Kalau kira-kira udah mepet, ya dikira aja nggak apa-apa dah gitu. Ya, nggak usah nggak apa-apa. Dikira aja misalkan kita udah, wah, kan ada waktunya gitu ya. Wah, kurang semenit, ya udah dikira aja dah. Ya, atau dikir masing-masing ya. Jadi kondisi kita fleksibel aja. Kalau penting jamaah akur semua rukun, ya gitu loh ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi seandainya masih lama, guru baru nyampe nih. Wah, guru apa yang lain udah sholat sunnah, ya masih lama waktu ya guru baru nyampe. Baca Fatihah dibaca misalkan surat apa misalkan lah, ya misalkan yang panjang misalkan gitu, ya lagi sambil dibaca kan buat bentar. Tapi ingat tuh, kita mau jadi imam, surat itu kita baca-baca mulu, ntar pas jadi imam lupa. Kenapa? Karena kita menunjukkan tegang. Itulah maka saya bilang nggak gampang jadi imam. Yang hafal Quran pun belum tentu mau jadi imam. Kenapa? Menghafalkan Quran bin nazar bil ghaib itu lebih mudah ketimbang jadi imam. Nggak gampang karena imam itu mental juga, ya kan? Mental imamnya yang berat. Dia hafal banyak surat, 1 juz misalkan dia hafal. Ketika jadi imam nggak bisa. Tapi ada orang yang cuma hafal 4 nama surat juz amma, tapi mentalnya kuat. Jadi walaupun itu bolak-balik kayak saya, kulu sama inian. Kuliah bolak-balik tidak itu. Yang penting mental imam aja udah. Kuliah ditandain. Wah, saya yang ditandain. Kuliah itu. Imam kul. Betul kan? Ini mah imam teman-teman yang buat imam-imam semua yang ada. Suratnya kalau bisa mah jangan panjang-panjang, maaf aja saya yang doyan agama.
Kalau terlalu panjang saya jenuh juga. Tapi salah, saya nggak bisa. Udah diam aja udah. Dia sendiri Allahu Akbar, makan dah lah. Banyak kan yang ngajarin Ustaz, bukan maka subhanallah, banyak kan masih ngajarin surat itu. Dia harus gitu belajar dulu. Diajarin gitu. Ya maka Kalau ngomong. ngomong subhanallah salah, Salah. batal. Kata. Banyak kan Karena tanbih bukan di tempatnya. Iya, yang boleh kata dulu bukan subhanallah. Bukan, Iya. tanbih itu kalau ada yang salah dalam rukun. Ada yang matruku fi sholat baru tanbih. Kalau bacaan bukan tanbih, as-sukutu diam atau meluruskan. Mengingatkan. Tapi kalau kita jadi makmum niat mau meluruskan imam, batal. Kenapa? Karena kita bukan niat sholat, niat melurusin. Nah di situ. Jadi kenapa ya? Jadi kita balik lagi. Silahkan ambil dari juz 1 sampai juz 29. Silahkan. Tapi jangan terlalu panjang. Maksudnya gitu ya. Ya, misalkan Pak Guru, silahkan ambil surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Cukup ambil 3 ayat, 4 ayat. Ini kalau belum lupa, belum berhenti. Itu batal loh. Benar. Itu maksud bacaannya itu. Berarti kalau belum batal, berarti batal itu. Sebenarnya batal, tapi karena itu sunnah, jadi nggak batal sholatnya, nggak batal. Tapi bacanya batal, kenapa? Seakan-akan punya niatan kalau kagak salah, kagak berhenti. Iya. Terus. Iya. Saya yakin 80-70% al-waqiah hafal sampai 80% kan. Kalau dituruti waqiah, itu pasti ada yang lupa baru Allahu Akbar. Salah. Sebelum lupa baru udah takbir. Jadi tolong ya, silakan Pak Haji Misbah ambil dari surat Al-Isra, atau Pak Guru dengan ambil dari surat Maryam, surat Al-Kahfi misalkan. Tapi cukup beberapa ayat aja. Makanya tadi kan kenapa pas saya ambil kan pendek-pendek kan. Coba kalau bilang ini ambil. Wah, berarti panjang amat. Nah, sebelum muncul kalimat tadi saya sudah pendek-pendek kan, udah segini aja cukup lah. Jadi bukan nggak boleh ngambil dari juz 2 sampai juz 1 sampai juz 29. Kalau juz 30 kan juz amah, ya. Atau misalkan An-Naba, panjang nggak itu? Bagi 2. Tapi mohon maaf, apa yang dibaca oleh Pak Haji Misbah itu dengan surat Al-A'la, jauh panjang surat Al-A'la. Tapi karena sering kita dengar, kedengarannya pendek. Ya kan? Al-A'la panjang nggak itu Sabihis? Panjang itu, tapi karena sering kita dengar seakan-akan pendek. Padahal Pak Haji Misbah baca cuma 3 ayat. Wah, dalam Al-Quran tengah lagi ini. Padahal cuma 3 ayat. Coba Al-A'la berapa ayat? Jadi kata Pak Guru tadi, saya mau mengakomodir antara pernyataan Pak Guru kita biar bisa belajar nambah lagi, bagus. Mau kata Ustaz Makmun menyadari yang lain nggak pada kuat berdiri lama, silakan. Jadi ambil dari juz 1 sampai juz 29 yang mana aja, tapi tolong jangan terlalu panjang. Ya. Misalkan 4 ayat, 5 ayat. Kalau perlu 1 ayat, ada nggak 1 ayat yang panjang banget? Di An-Nisa 1 ayat itu sampai 1 lembar lebih itu. Nah, itu panjang, paling panjang itu 1 ayat doang, itu panjang ya. Jadi kayak gitu. Jadi silakan Pak Guru, misalkan pakai ini, surat pendek, pakai surat surat Al-Kahfi. Bagi 2. Iya, misalkan cuma jangan terlalu panjang, ya gitu aja. Azumar bagi 2 aja gitu. Iya, Azumar bagi 2 panjang banget. Bagi 2. Surat Az-Zumar. Iya, rokaat. Surat Az-Zumar berapa ayat itu? Enggak, bacanya 1 kubet. Hah? 100? Enggak, kita baca 1 kubet doang sih itu. Oh, maksudnya 1 ain dibagi 2. Ain aja bagi 2. 1 ain dibagi 2. Ya gitu maksudnya. Bukan surat Az-Zumar dibagi 2, panjang banget. 1 ain. Al-Baqarah berapa ratus ayat itu? Yang ada bukan pada kusuk. Ya, makmumnya. pokoknya sekiranya diatur aja. Jadi kita pun senang kalau imam kita banyak hafalannya. Bagus. Maka saya bilang, orang yang lupa hafalan sampai pindah ke surat lain berarti kebanyakan hafalan. Iya, saya puji ya bener nah. Baca Watini, lari ke Wal Asri, berarti kan 2 ayat dia sudah hafal, 2 surat kan ya. Baca Al-A'la, sama lari ke Ad-Duha.
Wal akhiratu khairu wa abqa. Gitu kan ya? Ketukar wal akhiratu khairu laka minal ula. Allahu Akbar. Dan sebaiknya apa yang dilakukan imam kita udah benar, udah bagus. Ketika kita lupa tentang ayat, sudah baca walaupun 2-3 ayat, langsung ruku. Langsung ruku. Kalau memang udah lupa. Dibalikin lagi salah lagi. Jangan sampai dibalikin lagi, salah lagi. Nah, nggak perlu itu. 2 ayat pun yang kita baca udah sah, langsung ruku. Ya karena salah tadi ya. Ya karena salah tadi. Dan makmum nggak wajib mentanbih. Jadi kalau ada misalkan bacaannya, misalkan Ustaz Fendi baca watini, ya begitu apa watini, watawasobi, apa itu lagi mana? Watawasobi, baca watini kan salah ini. Subhanallah, enggak itu salah. Ketika ada imam bacaannya salah, bagi yang nggak tahu diam, bagi yang tahu benarkan. Mohon maaf, mungkin yang sering surat samping saya siapa? Saudara Jalil misalnya ya, pernah nggak kadang-kadang saya? Iya. Gitu sekali itu saya. Ya gitu maksudnya. Nah misalkan Pak Haji Misbah itu, saya suka wa'anfiku. Tapi itu pun saya lakukan kalau wajibnya saya udah selesai. Tahu nggak wajibnya? Fatihah saya udah kelar. Kalau wajib saya belum selesai, mengkoreksi imam langsung salah. Itu ada adabnya juga jadi makmum. Jadi jangan jadi Allahu Akbar, dengerin imam aja. Bener apa salah? Dengerin. Boleh. Fatihahnya ketinggalan. Jadi dia nggak baca Fatihah. Kalau Fatihah saya udah selesai, baru atau surah saya udah selesai baru, oh ini gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ketika imam salah, lupa, wajar kan mana manusia ya Bang Ujang ya? Hanya manusia Bang Ujang lupa, apalagi kadang-kadang mulos lagi, ada ustaz di belakang, mulos dan lupa itu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Alladzi khalaqal mauta. Balik lagi. Tapi satu ayat udah kena. Allahu Akbar. Lah kok aluk larinya ke apa namanya kan gitu misalkan ya. Ya jadi cukup ya gitu ya. Jadi tolong silakan aja, bagus kalau ntar pindah ke surat Al-Isra, ntar pindah ke Al-Ankabut, bagus semua banyak hafalan. Tapi tolong jangan terlalu panjang. Lalu kalau sholat subuh bagaimana? Bolehlah panjangan dikit, sholat subuh kan cuma 2 ayat, dirinya kagak banyak, dirinya ya kagak banyak. Ya. Tapi kalau maghrib jangan panjang-panjang. Ya. Jadi kalau jangan maghrib sabi sama waduha maghrib. Yang kuning. Jadi ada surat yang diajarkan para wali itu. Kalau surat diajarkan para wali ya, diajarkan para salafus saleh, maghrib adalah surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas maghrib. Isya itu Al-Insyirak, Alam Nasrah apa namanya? Al-Insyirak ya, Al-Insyirak sama Al-Fil. Tapi ada bacaannya, ada dikirnya, dikir khusus itu. Nah, subuhnya itu bacaannya adalah Sabihis, Al-A'la sama Ad-Duha atau Al-A'la sama Al-Ataka, Al-Ghasiyah. Al-Ghasiyah. Nah itu ada ijazahnya, memang ada ijazah khusus, tapi itu di pengajian khusus itu, pengajian khusus. Nah ada gitu pasang-pasangannya. Tapi jangan tetap itu mulu. Saya kalau itu mah kulhu sama Tuhan. Ya itu. Ya gitu ya, Pak Guru ya. Jadi ya saya mengakomodir antara usulan Ustaz Makmun dengan usulan ya tetap boleh baca Quran juz 1 sampai juz 29, tapi tolong jangan terlalu panjang. Gitu ya. Posisi normal, ya saya bilang posisi normal orang yang tidak ada gangguan, ya, tidak ada gangguan, suasananya pun nggak ada gangguan ya normal ya. Ya. Jadi imam, ya ini yang diajarkan oleh guru-guru kita turun temurun ya, turun temurun maksudnya sanadnya gitu turun temurun bahasa turun temurun. Jadi imam setelah salam tetap masih menghadap kiblat. Nah, nanti setelah Allahumma antas salam wa minkas salam terus enggak terus itu kalimat saya Allahumma antas salam. Wah, masih ada yang wa'alaika kan? Semua saya ngetes itu. Saya ngetes tadi itu. Ya udah kita nggak bahas lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu. Wa inna rabbana bisa terus
Setelah salam tadi itu ya lama kesenun seterusnya, maka posisi imam boleh bergeser ke kanan. Bisa lurus ke arah utara, Ya. bisa ambil 90 derajat antara utara dengan Timur. barat. Gitu maksudnya. Iya. Tahu 90 derajat?